penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan katanya shalom. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Sekalipun kita ibadah lewat online, tapi percayalah sukacita surga mengalir memenuhi kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bersama-Mu, puji
hidup kami, di setiap langkah hidup kami mengiringmu Tuhan. Di dalam setiap hidup kami tak pernah kau tinggalkan aku, tak pernah kau kecewakan. Betapa besar kasih-Mu, boleh baik buat hidupku, boleh ada buat aku Tuhan, boleh ada buat kasih-Mu yang tak pernah, yang selalu baru, yang kau Engkau yang jadi kekuatan, Engkau yang jadi pengharapan, jadi Tuhan, Kau yang jadi Raja di dalam hidupku Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih betapa Engkau baik di dalam segenap hidupku. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan, Engkau damai sejahtera yang tak pernah bisa tergantikan Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau serahkan semuanya Tuhan, serahkan padamu harapanku, hanya di dalam Engkau, bersamamu, jadikanku bersama untuk memuliakanmu, untuk memuliakan, untuk memuliakanmu, untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakanmu. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai bagi Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat segala apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai detik ini Bapa, kami masih bisa ada Tuhan memuji menyembah Engkau dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami Bapa, kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sekalipun kami online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kuasa-Mu gak terbatas Tuhan. Kau mengurapi setiap sidang jemaat-Mu Bapa, Kau mengurapi juga setiap kami yang ada di sini Tuhan. Biar pengurapan Allah turun atas setiap kami Bapa. Urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan yang bertata di atasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Sekalipun saya nggak bisa melihat, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita angkat pujian kita, kami terima. Mari menari untuk Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian.
kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri. Yes, mujizatmu terjadi. Yes. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, Kami baik kudus-Mu, amin. sebagai bukti karya-Mu, Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendebarkan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami yakin kemenangan Kau sediakan untuk kami Tuhan. kami bawa di setiap langkah, Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun amin. kami kan pergi, Di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatku terjadi. Hey! Masih lebih antusias. Yes, Raja mulia. Hey. Lebih lagi akan pujian ini, Raja mulia. Raja mulia. Hey. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Salah Tuhan, Amin. hingga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Yes. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Raja mulia, Raja mulia. Amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia. Yes, berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Raja, surga bumi menyembah,
selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Yes. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Satu tahun pas di mana saya merasa kondisi corona merusak setiap perencanaan dalam hidup saya pribadi. Setahun banget saya ngerasa secara finansial saya hancur-hancuran. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan kasih sesuatu yang baik, lebih baik. Bahkan mungkin bisa dibilang saya bisa pulih dari masalah finansial. Tapi Tuhan bilang belum sampai di situ, belum selesai anakku. Pas 1 tahun ini saya ngerasa dimana bukan secara personal, tapi secara lebih lagi ke keluarga saya yang buat Tuhan kok begini berat gitu. Saya kayak ngerasa nggak ada support dari siapapun, nggak ada gitu. Tapi saya coba untuk jalani hidup saya, bilang oke, Tuhan saya terima. Saya suka sangat sering banget saya cerita ke teman-teman saya. Saya cerita dengan masalah saya cerita ke siapapun yang saya ketemuin. Orang bikin status, saya ceritain masalah saya. Saya nggak peduli, saya nggak berpikir orang itu bakal tahu, nggak berpikir. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata permasalahan hidup saya itu jadi berkat buat mereka yang mendengar. Mereka yang punya masalah cuma sedikit, mereka ya ampun ternyata lu bisa kuat ya jalaninnya. Tapi cuma satu yang saya bilang sama dia, satu-satunya yang ku andalkan, cuma Tuhan yang gua andalin. Satu-satunya yang ku Cuma Tuhan yang saya percaya. Yes. Dia sumber kekuatan di hidup saya. Dia sumber pengharapan dalam hidupku. Yes. Gak ada yang lain. Apa yang bisa gue banggain dari gue, gak ada. Cuma dia. Cuma satu-satunya Tuhan yang gue percaya dalam hidup gue. Biarin masalah boleh banyak, biarin gak ada satu orang pun yang support, gak ada jalan keluar, gak apa-apa, yang penting cuma dia satu-satunya dalam kehidupan aku. Yes, Bapak, satu-satunya, satu-satunya Tuhan, cuma Engkau yang kuandalkan. Cuma Tuhan aku percaya, ada yang lain.
meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percayai, hanya nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sanggup menolong dan memberkati hidup kami. Layaklah Tuhan, kalau pagi hari ini kami umat kepunyaan-Mu boleh memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang disukakan dan digirangkan karena kami umat kepunyaan-Mu boleh dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik. Kami mau belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus berfirmanlah bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang menguasai hamba-Mu. Setiap perkataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku silakan duduk. Saya percaya saudaraku dalam segala musim, dalam segala keadaan hidup kita, kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Katakan shalom jemaat Tuhan, shalom. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, ketika saudara menyaksikan beribadah bersama-sama dalam tayangan online service dari GBI Katarizo ini, saya percaya Tuhan memberkati hidup kita karena kita punya satu kerinduan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dalam Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Yesaya dalam perjanjian baru pasal yang ke-38, kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja dengan perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Haleluya. Saudaraku, dikisahkan bagaimana ketika Nabi Yesaya yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan sebuah keputusan Tuhan, kehendak Tuhan tentang hidup seorang raja Yehuda yang bernama Hizkia. Dan pada ayat yang kedua firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati,
dan tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, satu keputusan Tuhan yang mutlak, satu keputusan dalam kedaulatan Tuhan kepada Hizkia yang berkata bahwa dia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tetapi saudaraku, yang menarik pada ayat yang kelima diceritakan saudaraku bahwa Allah merubah keputusannya bagi hidup Hizkia. Hizkia tidak jadi mati, tetapi umurnya diperpanjang Tuhan 15 tahun lagi. Bahkan saudaraku, satu pergumulan yang sedang dihadapi oleh Yehuda dan khususnya dihadapi Hizkia sebagai raja orang Yehuda, bahwa mereka sedang ada di dalam tekanan, mereka sedang ada di dalam serbuan orang-orang Asyur. Maka ada janji Tuhan, tambahan yang Tuhan berikan kepada Hizkia, bahwa Tuhan menjanjikan akan membebaskan Yerusalem dari tangan Raja Asyur, dan Tuhan akan memagari kota itu. Yang menjadi pertanyaannya, ini mungkin akan timbul di dalam pikiran kita. Apa yang menyebabkan Allah mengubah keputusannya? Apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan oleh Hizkia sehingga Allah sampai mengubah keputusan hidup bagi Hizkia? Saudaraku, sebenarnya kalau kita melihat keputusan Tuhan yang mengabulkan atau tidak mengabulkan doa Hizkia, itu sepenuhnya haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Kalau kita menyebut Dia adalah Allah kita, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berdaulat dalam hidup kita, maka Dia punya hak prerogatif, Dia punya hak sepenuhnya, Dia punya otoritas mutlak menentukan hidup dan matinya kita. Tapi saudaraku, saya melihat di sini saudaraku, respon Hizkia, sekali lagi saudaraku, tanggapan Hizkia terhadap keputusan Tuhan sanggup mengubah hati Tuhan, sanggup mengubah keputusan Tuhan bagi hidupnya. Saya melihat saudaraku, hati Tuhan tergerak sehingga Tuhan tidak jadi membuat Hizkia mati, melainkan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bahkan Allah berjanji akan membebaskan Yehuda dari orang-orang Asyur. Hari ini saudaraku, tema kebenaran firman Tuhan adalah membuat hati Tuhan tergerak. Kita bisa belajar dari kisah ini saudaraku, bagaimana ketika sebuah keputusan Allah yang berdaulat, yang mutlak dalam hidup seseorang, dalam hidup Hizkia, namun oleh karena tanggapan, oleh karena respon Hizkia, membuat hati Tuhan tergerak dan Tuhan mengubah keputusannya. Kita akan belajar dari kisah ini. Apa respon Hizkia yang membuat hati Tuhan tergerak sehingga mengubah keputusan Tuhan bagi hidupnya? Yang pertama saudaraku, yuk sekali lagi kita baca pada ayat yang ketiga dan kelima. Firman Tuhan berkata begini. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Garis bawahi kata kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Langsung ayat 5 saudaraku. "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat," apa saudara? "Air matamu." Saudaraku,
saya menjumpai di sini saudaraku bagaimana sebuah respon, sebuah tanggapan yang Hizkia lakukan yang menggerakkan hati Tuhan sehingga membuat Allah mengubah keputusannya bagi hidupnya. Yang pertama saudaraku, Hizkia berserah kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudaraku, di dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata berserah itu artinya mempercayakan diri, mempercayakan nasibnya kepada Tuhan. Saya melihat ada sebuah ketundukan Hizkia untuk menerima keputusan Tuhan sekalipun itu bertentangan dengan keinginannya. Saudara, saya mau katakan seringkali keputusan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaannya, bagaimana respon kita waktu hal itu terjadi bagi kita? Saudaraku, Hizkia mengambil sebuah sikap untuk tunduk, untuk berserah, untuk tidak memberontak kepada keputusan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hizkia, Nabi Yesaya. Saudaraku, Hizkia tidak marah, Hizkia tidak ngambek, Hizkia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Bahkan dia tidak pernah punya niat untuk meninggalkan Tuhan yang dia sembah. Hizkia mengerti bahwa keputusan Tuhan adalah kedaulatan mutlak yang menjadi ketentuan yang berlaku bagi hidupnya. Hizkia mengerti Allah berdaulat dalam hidupnya. Hizkia tetap menaruh kepercayaannya kepada Allah dan Hizkia menyadari bahwa hidupnya ini adalah milik kepunyaan Allah. Sehingga dia mempercayakan dirinya, mempercayakan nasibnya kepada Allah. Namun saudaraku, justru respon yang berbeda hari-hari ini saya jumpai dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika keputusan Tuhan, ketika apa yang terjadi berdasarkan kehendak Tuhan dalam hidup mereka itu bertentangan dengan keinginan mereka, maka tanggapannya, responnya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang coba untuk menolak, yang coba untuk memberontak kepada Allah. Banyak dari mereka yang menjadi marah, yang kecewa dengan Tuhan. Bahkan saudaraku, tidak sedikit mereka yang akhirnya meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, saya mau garis bawahi dan tekankan hari ini saudaraku. Hanya orang percaya yang dewasa rohaninya yang akan menyadari bahwa semua keinginannya tidak harus terjadi. Sekali lagi ya, hanya orang yang dewasa rohaninya secara rohani saudaraku, ya, akan menyadari tidak semua keinginan yang apa yang dia mau dalam hidupnya itu harus terjadi. Hanya orang yang dewasa rohaninya saudaraku yang bisa mau tunduk, yang bisa mau berserah kepada keputusan Tuhan sekalipun itu bertentangan dengan keinginannya. Sebab itu kemarin saudaraku di dalam doa komitmen pelayan, di dalam perikop tentang Yesus menyucikan bait suci, saya di situ mengupas tentang bagaimana ada begitu banyak orang yang memiliki iman berdagang. Ya, apa itu? Orang yang ikut Tuhan karena untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan pertolongan. Iman berdagang. Ketika merasa tidak lagi menguntungkan, ketika merasa bahwa ini sesuatu yang tidak lagi berfaedah, lalu mulai kecewa dengan Tuhan dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi saya mau berkata hari ini saudaraku, seringkali Tuhan
mengizinkan perkara-perkara, keputusan-keputusan yang bertentangan dengan keinginan kita, karena Tuhan sedang mau merestorasi hidup kita. Tuhan sedang mau memulihkan, Tuhan sedang mau menyucikan bait sucinya, yaitu kehidupan saudara dan saya. Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita dengan sebuah proses yang bertentangan dengan kehendak kita. Sebab itu saudaraku, miliki sebuah respon, sebuah tanggapan seperti Hizkia. Berserah, mempercayakan diri kepada Tuhan, keputusan Tuhan. Mau menerima, tunduk kepada semua ketetapan Tuhan bagi hidupnya. Saudaraku, sekali lagi bahwa seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Namun hari ini kita belajar, saudaraku, sekali lagi untuk memiliki sebuah respon menerima setiap keputusan Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan pemikiran kita, keinginan kita. Jika kita membaca, saudaraku, pasal-pasal sebelumnya, maka kita bisa menemukan bagaimana kehidupan seorang dari Raja Hizkia. Seorang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat dengan tegas, saudaraku, di antara semua raja orang Yehuda, tidak ada raja yang seperti dia. Benar, saudaraku. Ya, setelah Salomo mati, kerajaan itu terpecah menjadi utara dan selatan. Kerajaan selatan menjadi kerajaan yang disebut dengan kerajaan Yehuda dari keturunan Daud. Dan sepanjang daripada keturunan Raja Salomo, saudaraku, tidak pernah ada raja yang hidupnya seperti Hizkia. Hizkia menjauhkan orang-orang dari penyembahan berhala, menghancurkan semua bukit-bukit penyembahan berhala. Bahkan Hizkia kembali membuka bait Allah yang selama ini sudah terabaikan, sehingga orang-orang Yehuda dapat datang beribadah kepada Allah. Namun saudaraku, kita bisa melihat bahwa Hizkia tidak pernah merasa mempunyai hak untuk melawan keputusan Allah karena kesalehannya, karena perjuangannya, karena perbuatan baiknya. Hizkia tidak merasa punya hak untuk menuntut atau menyalahkan Tuhan. Hizkia sanggup untuk menerima keputusan Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan keinginannya. Dan saya mau katakan, saudaraku, respon hati seperti inilah yang membuat Allah tergerak hatinya untuk mengubah keputusannya bagi hidup Hizkia. Namun sebaliknya, saudaraku, justru apa yang saya jumpai hari-hari ini ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan. Baru melakukan perbuatan kecil, melakukan hal-hal kecil bagi Tuhan, namun mereka sudah berani, saudaraku, untuk menuntut Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang berani untuk menyalahkan Tuhan di saat keputusan Tuhan itu bertentangan dengan keinginannya. Hari ini, saudaraku, kita mau belajar untuk berserah. Percayakan dirimu sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Terima, tunduk kepada semua keputusan Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kemauan kita. Mungkin kita akan berkata, bukankah di dalam ayat yang ketiga seolah-olah, seakan-akan Hizkia juga mengungkit ya tentang kesalehan hidupnya. Namun saudaraku, kita nanti akan belajar dalam poin yang kedua. Bukan seperti itu ya. Semua penafsir setuju, saudaraku, itu bukan bukti kesombongan Hizkia untuk menunjukkan kepada Allah bahwa dia patut untuk menerima pertolongan Tuhan.
Bukan, saudaraku ya. Nanti kita akan belajar dalam poin yang kedua. Tetapi hal yang menarik, saudaraku, bahwa dikatakan Hizkia menerima keputusan Tuhan dan dia mengalami sebuah kesembuhan dari Tuhan. Dan ini bukan secara otomatis, saudaraku. Oleh karena Hizkia melakukan apa yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan saleh, lalu secara otomatis maka Tuhan mengabulkan doanya. Tidak juga, saudaraku ya. Bukan seperti itu. Namun seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, yang secara mengesankan akibat respon, akibat tanggapan Hizkia terhadap keputusan Tuhan untuk bisa menerima, tunduk kepada setiap apa yang Tuhan kehendaki, berserah, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan tergerak dan mengubah keputusannya bagi hidupnya. Ini hal yang pertama, saudaraku. Saya mau ajarkan pagi hari ini biar kita memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Percayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita nggak mengerti apa yang sedang kita alami. Bertentangan semua yang terjadi dengan harapan dan keinginan kita. Saya mau katakan, saudaraku, mari miliki sebuah respon seperti Hizkia. Berserah. Menerima semua keputusan Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tunduk kepada keputusan Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan keinginannya. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa sih yang menjadi respon Hizkia sehingga hati Tuhan tergerak, sehingga Tuhan mau mengubah keputusannya bagi hidup Hizkia? Bukan sekedar karena penyerahan total dari hidup Hizkia, karena dia mau tunduk menerima keputusan Tuhan. Tetapi yang kedua, saudaraku, sekali lagi perhatikan pada ayat yang ketiga, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saya katakan tadi, saudaraku, pernyataan ini bukan menunjukkan bahwa Hizkia sedang menuntut Tuhan akibat karena perbuatan salehnya atau akibat karena perbuatan baiknya di hadapan Tuhan. Bukan, saudaraku. Tapi, saudaraku, saya mau katakan bahwa seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Hizkia tidak pernah merasa memiliki hak untuk melawan keputusan Tuhan, untuk melawan kedaulatan Tuhan bagi hidupnya. Tapi saya mau katakan, saudaraku, Hizkia mengerti betul. Dia sebagai orang benar punya hak untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk memohon anugerah Tuhan bagi hidupnya. Inilah yang saya sebut, saudaraku, iman. Ini hal yang kedua, saudaraku. Respon yang membuat hati Tuhan tergerak, membuat Tuhan mau mengubah keputusannya. Ketika kita memohonkan belas kasihan Tuhan, ketika kita memohonkan anugerah Tuhan terjadi bagi hidup kita. Kejadian yang serupa, saudaraku, di dalam perjanjian baru yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 15, saudaraku, menceritakan adalah seorang perempuan Kanaan yang menjumpai Yesus dan memohon dengan amat sangat sebab anaknya yang perempuan sedang dirasuk oleh setan. Saudaraku, dia minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Di perikop yang lain dikatakan bahwa wanita ini, perempuan ini adalah dari Siro, Fenisia, ya, orang dari Kanaan. Artinya orang ini adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang tidak masuk dalam keturunan Israel. Tetapi, saudaraku, apa jawaban Yesus waktu perempuan ini memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan? Tuhan Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya, melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, kalau kita mungkin yang menjadi wanita itu, bagaimana respon kita, saudaraku? Waktu kita dengar pernyataan Tuhan itu, enggak patut untuk memberikan roti kepada yang menjadi bagian anak-anak, untuk dilemparkan, untuk diberikan kepada anjing. Namun saudaraku, sesuatu hal yang menarik dan luar biasa, saudara. Wanita ini enggak marah, saudaraku. Wanita ini enggak kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi justru, saudaraku, perempuan ini menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, saudaraku, saya menjumpai hal yang luar biasa. Dia mengerti betul bahwa dia sedang memohonkan belas kasihan Tuhan. Dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak layak. Dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak pantas untuk mendapatkan anugerah itu, kasih karunia itu, pertolongan itu. Tapi saudaraku, dia memohonkan belas kasihan. Kami tidak minta roti yang diberikan kepada anak-anak. Aku hanya minta remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa jawab Yesus? Yuk kita baca sama-sama ya. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-28. Saya minta tolong multimedia. Matius pasal 15 ayat 28. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari multimedia. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, keputusan Tuhan berubah. Kenapa? Ketika Tuhan melihat iman yang besar yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Memang betul bahwa saat itu kasih karunia Allah ditujukan hanya kepada orang-orang Israel. Hanya yang disebut umat pilihan Allah. Tidak untuk bangsa-bangsa yang lain. Tapi saudaraku, imannya mengubah keputusan Tuhan untuk memberikan anugerahnya, untuk memberikan pertolongannya, untuk memberikan belas kasihannya juga bagi perempuan ini. Inilah yang saya katakan saudaraku, iman. Hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Seperti apapun terpuruknya saudara. Saya mau katakan saudaraku hari ini, mohonkan belas kasihan Tuhan. Sadari bahwa sebenarnya kita tidak layak, kita tidak pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Sadari bahwa kita memang orang-orang yang sepatutnya dihukum dan dibinasakan. Tetapi kita percaya anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan itu masih ada. Dan Tuhan mau mengulurkan tangannya tercurah buat kita. Hari ini saudaraku, saya menyatakan sebuah kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keputusan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Hizkia. Namun karena respon hati dari seorang Hizkia, Tuhan bisa mengubah keputusannya. Dan biarlah hari ini saudaraku, juga kita mau membuat hati Tuhan tergerak. Seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Penyerahan total kepada Tuhan, berserah, menerima setiap keputusan Tuhan sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita. Bahkan kita mau belajar saudaraku untuk memohonkan belas kasihan Tuhan terjadi buat hidup kita. Tangisan Hizkia menunjukkan kesungguhan hatinya yang memohonkan belas kasihan Tuhan dan penyerahan total dalam hidupnya. Oleh sebab itu,
Doa yang sungguh-sungguh demikian, saudaraku, memungkinkan Tuhan dapat mengubah keputusannya bagi hidupnya. Sebab hati Tuhan telah tergerak. Tuhan memberkati kita, biar semangat kita tetap bernyala-nyala untuk Tuhan, iring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Siapkan hati kita, saudaraku, untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Persiapkan roti dan anggur yang ada. Kita akan angkat satu buah pujian. Katakan, jalanmu tak terselami oleh hati kami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Katakan, heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Dalam nama Bapa dan nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur, lambang dari darah Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu tercurah atas kami. Sebab kami menaruh pengharapan kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya iman kami akan membuat hati Tuhan tergerak untuk memberkati hidup kami, untuk menolong kami, untuk memulihkan hidup kami. Kami berserah kepada ketetapan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada keputusan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat perjamuan kudus ini. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara boleh persiapkan roti dan taruh di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakitmu.
terima dengan iman dan dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Oh, terima kasih. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat semua ketetapan bagi hidup kami. Tercurah dalam hidup darahmu yang Yesus memulihkan aku. Dia sembuhkan sakitku. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hatiku. Ajar kami
Pagi hari ini Tuhan, ajar kami memiliki hati seperti Hizkia di dalam doanya. Ketika keputusan Tuhan, apa yang Tuhan izinkan yang kami alami hari-hari ini, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kami, bertentangan dengan kemauan kami, ajar kami Tuhan untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Belajar untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada keputusan Tuhan. Belajar untuk tunduk menerima. Hari ini Tuhan, kami mau memiliki iman yang tulus dan murni. Apa yang Tuhan mau buat, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kami. Satu proses penyucian, pembersihan, pengudusan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin itu tidak lagi membawa keuntungan dan kesenangan bagi hidup kami, ajar kami Tuhan untuk kami berserah. Bahkan hari ini Tuhan ajar kami untuk kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Punya iman, sekalipun kami menyadari bahwa kami tidak layak, kami tidak pantas untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima pertolongan Tuhan. Kami menyadari betul bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sepantasnya mengalami kebinasaan. Tapi hari ini Tuhan, kami memohonkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami beriman dan menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan tergerak dan Tuhan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima anugerah-Mu dan berkat-Mu. Haleluya. Semoga kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati kita. Saudaraku, sekali lagi diingatkan bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan persepuluhan, baik itu juga persembahan tatangan maupun juga ucapan syukur, dapat memberikannya melalui transfer via BCA di nomor rekening 56603535544 atas nama GBI Katarizo. Dengan penuh sukacita kami percaya Allah sumber berkat dalam kehidupan kita, memberkati dengan berlimpah-limpah orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari hartanya. Baik saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh belajar untuk kami berserah dalam setiap keputusan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Bahkan ajar kami Tuhan untuk senantiasa beriman, memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami percaya hati Tuhan tergerak untuk memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati buat hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu yang pagi hari ini melayani pekerjaanmu. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan anak-anakmu ini Tuhan, dalam kesetiaan kami, pengabdian kami. Allah sumber kehidupan melimpahkan anugerah berkat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan dengan penuh sukacita buat anak-anak-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudari Devina Bella, buat Bapak Leonardus Rudianto, buat saudari Hiska Gracena, baik juga untuk saudari Graciela Justin, bahkan juga buat hamba-Mu sendiri yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya
kasih Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Bahkan perlindungan, keadaan yang baik, kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan kami supaya baik keadaannya. Bahkan Tuhan, Engkau yang menambahkan dalam kehidupan kami untuk lebih lagi cinta Tuhan, hidup lebih mengasihi Tuhan, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat Ibu Noni Wanti, sepeninggalan dari suaminya Bapak Laswardi yang Tuhan sudah panggil. Tuhan teguhkan hatinya. Biarlah kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan gerejamu GBI Katarizo ini dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah masa-masa pandemi dan perpanjangan PPKM yang saat-saat ini membuat kami tidak bisa beribadah secara langsung, tetapi kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu biar Roh-Mu yang menuntun dan memberkati pekerjaanmu di tempat ini. Roh memberkati setiap umat-Mu Tuhan dalam kesetiaan kami untuk terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun hanya melalui online. Bahkan juga kami terus mau mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan, baik juga persepuluhan kami. Kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan memulihkan keadaan Indonesia di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu biarlah Indonesia tetap bisa survive. Karena itu Tuhan, pulihkan bangsa kami. Hanya anugerah-Mu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Kami umat-Mu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pemerintahan kami. Tuhan memberikan kemampuan untuk tim gugus tugas penanganan pandemi ini, baik dari proses vaksinasi maupun penegakan disiplin dan sebagainya. Kami mohon pertolongan-Mu. Bahkan Tuhan, khususnya juga dari segi perekonomian bangsa ini, Tuhan tolong bangsa kami di tengah-tengah keterpurukan ekonomi bangsa kami karena pandemi ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan yang membuat Indonesia tetap survive, tetap teguh karena anugerah-Mu buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan juga buat setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo ini. Pemeliharaan-Mu yang memelihara dan menyertai kehidupan kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, sandang pangan papan kami, apa yang menjadi keperluan hidup kami, Tuhan Allah sumber kehidupan mencukupkan dan memelihara hidup kami. Bahkan kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan kami, studi pendidikan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, mendatangkan berkat dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, agar perlindungan-Mu juga menyertai kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya kami tidak terinfeksi virus corona. Bagian kami Tuhan untuk menjalankan protokol kesehatan, dan kami menyerahkan sepenuhnya perlindungan-Mu membungkus hidup kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga umat-Mu. Ada damai sejahtera, ada sukacita Allah yang mengalir dan memberkati keluarga kami, sehingga ada kegirangan, ada sukacita di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha.
Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Syukur Bapa. Mari nyatakan pujian ini. Syukur Tuhan. Berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, ku Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.